Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan video bengkel logika. Di depan kita ini ada kit atau PCB OCL. Di sini tertulis Trio OCL 2 kali 150 watt. OCL. Nah, jadi definisi OCL itu adalah kelas ampli dengan tipe OCL. Tipe-tipe ampli itu ada, power amplifier itu ada yang kelas A, kelas B, kelas AB, lalu kelas D, atau kelas C, kelas sekarang sampai kelas H. Nah, jadi masing-masing tipe ini sebetulnya punya kemampuan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk lebih detailnya kita bisa kembali membaca Google. Di Google tanyakan saja sama Google, kemudian ke chat AI bisa juga. Nah, tetapi untuk pendalaman pengalamannya, karena yang penting dalam elektronik itu adalah pengalaman yang dibantu dengan teori-teori yang pasti. Jadi bukan asumsi, sehingga mudah dalam menganalisa kerusakan, mudah dalam menganalisa prinsip kerja sebuah rangkaian elektronik. Kemudian, nah, ini rangkaian populer di era saya dulu kuliah, kira-kira 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu. Setiap kami merakit ampli, pasti kita menggunakan rangkaian kit OCL ini. Jadi OCL ini banyak sekali merek-merek dagangnya. Ada Bell, ada ini apa ini? Ini nggak jelas, RC ini. Jadi macam-macam mereknya dan punya perbedaan hanya di bagian-bagian tertentu saja. Punya seperti ini. Nah, contoh ini sama juga OCL, merek Bell. Nah, ada perbedaan seperti ini. Ada kapasitor Mylar. Ada kapasitor Mylar. Di sini tidak menggunakan kapasitor Mylar, tapi menggunakan kapasitor elektrolit. Lalu ini ada protektor. Ini tidak ada. Kemudian kalau untuk transistornya saya kira hampir sama, bisa dilihat. Transistor akhirnya ini pakai jengkol, ini pakai transistor. Kalau dulu kami bilang ini transistor peti. Jadi ini jengkol, mungkin bentuknya seperti jengkol. Kemudian ini ada yang pakai 0,22. Nah, ini 0,47, ada yang 0,5, ada yang 0,3. Kemudian transistor ini sama. Nah, kemudian kita lihat mana lebih bagus. Nah, itu tergantung juga dari hasil akhirnya, dari komponen atau rangkaian lain yang kita pasang. Nah, kita kembali saja ke rangkaian ini. Nah, di sini ditulis 2 kali 150 watt, artinya adalah daya output dari dua buah transistor ini, NPN dan PNP, atau PNP dan NPN. Ini belum jelas yang mana kodenya. Intinya adalah berpasangan TIP 2955 dengan TIP 3055. Itu basicnya. Nah, di bawah ini ada nanti pakai TIP 41, TIP 42, jenis yang lebih kecil, daya yang lebih kecil. Nah, ini apakah 150 watt itu tergantung dari trafo yang kita gunakan dan tegangan yang kita gunakan.
Nah, pernah kita bahas di modul-modul konten yang lain. Di sini tertulis tegangannya 15 sampai 25 volt. Berapa ampere? Nah, ini biasanya sudah cukup dengan 3 ampere murni atau 5 ampere murni. Nah, jadi bagian dari amplifier ini kira-kira mana yang bisa kita rubah-rubah. Nah, itu tujuannya hari ini. Bagaimana apa yang bisa kita rubah-rubah supaya suaranya bisa berbeda-beda dan tidak menyebabkan rusaknya rangkaian amplifier ini. Untuk merubah suara akhir dari amplifier ini dimulai dari sumber input. Nah, ini kita anggap inputnya tidak gunakan equalizer, tidak gunakan turbo bass atau penguat bass, atau hanya menggunakan tone control sederhana, yaitu mengatur volume, bass, dan treble. Nah, yang bisa kita rubah adalah kita perhatikan ini input R, ini input L. Jadi urusan L adalah ini ke sebelah sini, urusan R kanan sebelah sini. Nah, jadi kalau kita mau rubah, nah salah satu yang bisa dirubah adalah kapasitor ini. Nah, kapasitor ini sebagai filter dari sinyal audio yang diinputkan ke ampli ini. Nah, ini dia. Nah, ini ground. Positif ground bersatu dengan speaker. Nah, jadi ini CT-nya. Kalau OCL ini rata-rata ground itu bersatu di semua posisi. Ini ground dari CT trafo sampai ke casingnya dihubungkan kemari supaya terhindar dari dengung ataupun noise. Nah, kita lihat di sini tadi balik lagi, ini input masuk kemari, ini dan kemari. Nah, komponen apa yang kemari? Nah, ini adalah elko. Nah, ini bisa kita lihat elko 1 mikrofarad. Nah, di sini kemari elko-nya adalah minusnya keluar kemari. Sedangkan dari bawaan printout PCB-nya ini adalah 100 nano. 100 nano itu jenis milar, jenis yang non polar. Sedangkan ini ada elko, ada plus minusnya. Maka biasanya untuk input, untuk memfilter input, membatasi ring input agar tidak terlalu besar lagi, terlalu besar, ada dua cara, yaitu dengan menambah resistor, kemudian menambah filter C. Nah, ini dinegatifkan, bukan positif ke negatif, tapi negatif menjadi input lalu keluar kemari. Nah, itu hanya fungsi kapasitor ini sebagai filter. Filter apa? Yaitu membatasi suara bass jangan terlalu besar, membatasi suara treble. Jadi dengan mungkin dari pabrik ini dipasang 1 mikro ini tujuannya adalah untuk menurut mereka itu yang paling nyaman, paling mantap suaranya. Nah, jadi nilai dari input kapasitor ini, tadi untuk menurunkan input dari rangkaian yang menuju ampli ini, katakanlah dari tone controlnya atau langsung dari sumber audionya, kita bisa menambah dari kaki negatif ini dengan resistor misalnya 1 kilo, 10 kilo, kita sesuaikan saja, kita dengar. Nah, kenapa? Kalau inputnya terlalu besar, maka noise-nya itu terasa, akan terlihat ada noise nanti di speaker pada saat volume dikecilkan. Sering kasus OCL itu seperti itu. Volume, misalnya kita dengar musik atau lagu di kamar atau di ruangan yang senyap, padahal volume itu kita kecilkan, tetap ada seperti
noise. Nah, ini penyebabnya adalah salah satunya pada bagian amplinya. Terlalu besar nilai kapasitor ini. Nah, tapi bisa juga dari tune controlnya, dari sumber yang lainnya itu. Cuman ini yang kita bahas khusus pada bagian amplinya. Nah, di sini dikasih nilai 100 nano harusnya dipasang 1 mikro. Nah, kalau misalnya saya mau ganti ini, nah ini prinsipnya adalah 10 nano. Apa kejadiannya? Terlalu kecil suara yang dialirkan nanti ke rangkaian ampli ini, sehingga nanti bassnya juga tidak dapat. Nah, jadi sebetulnya sudah ada penelitian dari OCL ini, 100 nano ini sudah sangat standar. Nah, tapi kadang-kadang dari sumber audio yang berbeda diganti dengan nilai yang lain. Nah, jadi ringnya itu misalnya kita mau buat suaranya lebih lebar, maka ini bisa diganti dengan 10 mikro. Tadinya ini 1 mikro. Nah, tinggal kita coba saja, kita amatin dengan speaker yang standar, ada woofer, ada mid ring, ada tweeter atau hi-fi. Nah, kita coba saja, coba ganti, tes suaranya dengan sumber audio yang sudah pasti harusnya sudah tidak ada masalah. Nah, disitulah nanti akan ketemu berapa nilai yang cocoknya untuk kapasitor yang ini. Sama dengan yang ini, sama ini. Ini kiri kanan rangkaiannya persis sama. Nah, kemudian fungsi dari kapasitor ini adalah untuk membatasi arus DC yang mengalir dari rangkaian audio input. Jadi kapasitor ketika dialiri arus DC yang dipasang secara seri, maka fungsinya adalah sebagai pembatas atau pemutus. Jadi putus, open circuit, tidak terbuka. Jadi nggak berfungsi kalau dialiri arus DC. Nah, rangkaian amplifier ini tidak boleh mengalir sumber input yang DC, karena suara dari musik, dari suara pembicaraan, suara apa saja yang dikeluarkan melalui gelombang itu pasti berbentuk gelombang yang mempunyai frekuensi. Saya tidak bisa bilang itu sinus atau sinyal AC PLN, itu beda. Kalau arus DC itu kan frekuensinya 0. Kalau sinyal dengan frekuensi bisa saja punya nilai frekuensinya. Jadi ada frekuensi rendah, ada frekuensi tinggi, ada frekuensi sangat rendah dan sebagainya. Masuk kemari di filter di sini. Jadi itulah fungsinya kapasitor ini. Kemudian kita lihat lagi dari kapasitor ini, positifnya outputnya adalah nah ini dia 1, nah ini 1, nah ini ke resistor di atas kapasitor. Nah ini dia dihubungkan ke ground. Nah, artinya ini C dan C seri, R paralel. Ini kan paralel, ini dari sumber dihubungkan ke paralel. Nah, ini tujuan resistor ini juga sebagai penurun sinyal. Nah, kalau ini dilepas, maka suaranya menjadi lebih besar. Kenapa? Karena sebagian terfilter kemari, sebagian terbuang kemari. Karena arus mengalir dari positif, dari sinyal amplitude besar, mengalir terfilter di sini, mengalir ke sini. Kalau ini dibuat atau dihubung singkat, maka volumenya akan 0. Tegangan di sini akan 0 karena terhubung singkat. Tegangan hanya mengalir kemari. Dan itu berbahaya, bisa merusak tune control ataupun perangkat audio-audio lainnya. Nah, kalau diperbesar nanti tidak terasa fungsi dari filter tersebut. Filter. Jadi ini C dan R ini adalah filter, atau dalam perkuliahan itu namanya respon frekuensi. Ada low pass, ada band pass, ada high pass, dan banyak lagi. Itu mata kuliah yang memang susah dulunya. Nah, lalu dari sini oke, sudah di filter. Nah, ini boleh diganti, boleh saja. Yang penting tidak boleh 0. Nah, kalau di sini besar ini 100 orange, berarti 10
kilo ini atau 100 kilo. Nah, buka lagi, lihat tabel berapa nilainya ini. Karena ini jenis metal film ini. Jadi resistor ini lebih bagus, jenis ini lebih bagus daripada ini. Kenapa? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5 lingkar, ini 4, 1, 2, 3, 4. Kenapa bagus? Ini toleransinya lebih presisi. Jadi ada istilah berapa persen, ini berapa persen. Nah, ini lebih bagus. Ini metal film, kalau nggak salah saya dulu metal film. Nah, ini dulu susah mencari komponen ini. Biasanya perangkat-perangkat HiFi, amplifier elektronik yang bagus menggunakan resistor seperti ini. Apalagi ini adalah mengolah frekuensi. Nah, bahkan ini Elco biasa, ada yang bagus lagi tantalum namanya. Nah, lalu ada dulu 100 untuk nano kapasitor milar. Nah, milar itu yang biasa, ada yang namanya MKM, MKP. Itu petak bentuknya. Nah, itu biasanya untuk elektronik yang lebih presisi. Ya, ini kapasitor elektrolit. Ada tantalum, tapi tantalum itu harganya lebih mahal. Metal film ini juga lebih mahal. Nah, kemudian kita lihat lagi dari sini. Ini beres. Nah, kemari ada resistor lagi nih. Resistor ini 33 kilo. Nah, ini dia mengalir kemari. Dari sini sebagian ini ke sini, sebagian lagi ke sini. Balik lagi ke ground. Nah, ini rangkaian respon frekuensi juga. Masuk ke ini, ujungnya ke Elco lagi. Elco, tapi di sini positifnya dibatasin, positifnya di sini jumpa dengan ini dia, transistor. Nah, ini adalah penguat awal. Ini penguat awal. Nah, ini dia penguat awal. Ada 3. Nah, di sini juga hampir sama dengan yang lain-lain. Tetap begitu saja. Ini 3 juga. Nah, ini 3 juga bisa dilihat. Nah, kodenya berapa? Nah, tinggal dilihat. Kalau ini kodenya berapa ya? Nggak kelihatan. 7A733P. Nah, lihat datasheet NPN apa PNP. Jadi untuk mudahnya lihat saja datasheet. Nggak perlu kita hafal karena terlalu banyak komponen yang harus dihafal. Nah, sedangkan yang ini jenisnya A1015. Nah, lihat lagi datasheet NPN apa PNP. Kalau ini rusak ganti dengan yang sama, NPN atau PNP. Nah, jadi antara tadi 733 dengan ini mana lebih bagus transistornya? Jadi sebetulnya untuk mengetahui bagus nggak bagusnya harus dilihat datasheet. Nah, jadi lihat datasheet, apa yang kita lihat di situ, noise-nya, kemudian kecepatan dia dalam mengolah sinyal, kita banding-bandingkan. Nah, jadi kalau di saya kurang hafal, harus membuka datasheet. Jadi beda tadi dengan ini 733, ini 1015. Nah, lalu ini sama juga basis, kolektor, emitter. Tetap yang diinputkan adalah pada basis. Lalu nanti kolektornya sebagai sumber tegangan. Lalu nanti keluarnya apakah melalui kolektor dipasang sebelum tegangan atau dari emitter masuk lagi ke rangkaian berikutnya ini. Nah, sehingga keluar nanti kemari jumpa lagi dengan transistor ini. Nah, ini dia. Nah, kita lihat di sini transistor ini. Transistor ini. Nah, pertanyaannya kenapa ini lebih besar, ini lebih kecil? Nah, jadi di sini penguatan awalnya masih kecil, arusnya dari sumber audio yang kecil, biasanya itu nggak sampai pun 1 volt. Kemudian dikuatkan kemari sudah mulai besar, sudah mau dekat dengan 1 volt.
Nah, ini dia. Nah, ini jenisnya harus kita lihat lagi di sini apa kodenya. Pakai kaca pembesar. Nah, ini 2SC438. Sebelah sini dengan sini itu sama, ini dengan ini sama. Jadi udah lebih besar. Nah, lihat lagi datasheet. Jadi memang harus biasa dengan melihat datasheet. Dulu, zaman dulu tahun 90-an datasheet itu belum ada di internet. Karena belum ada internet, jadi datasheet itu harus kita beli kumpulan transistor datasheet atau kita pergi ke perpustakaan, cari ini jenis apa, cari persamaannya. Sekarang di internet sudah ada, jadi gampang. Generasi sekarang belajar ini gampang sekali. Nah, kemudian dari sini dikuatkan lagi ke mari. Udah mulai kuat lagi. Tahap ketiga. Nah, ini jenis apa? NPNK, PNPK, kita lihat lagi. Nah, ini biasanya BD140, pasangannya B139 kalau nggak salah. Ya, BD139 ini berpasangan. Nah, apa boleh kita ganti ini dengan yang lain asal tipenya NPN, PNP sama dan punya kelebihan daripada yang ada ini, itu oke, bagus, lebih bagus. Kalau ada dijual di pasaran, ya kita coba aja, pasti lebih bagus kalau kualitas transistornya lebih bagus. Power amplifier ini nyawanya itu atau nyawanya, kualitasnya, hasilnya dari transistor dan komponen pendukungnya. Tapi transistor sangat berpengaruh karena transistor pada sistem power supply ini fungsinya sebagai penguat gain, penguat sinyal input yang tadi, sinyal yang berfrekuensi, seberapa cepat dia merespon. Semakin cepat dia merespon, semakin tidak adanya cacat ataupun noise. Nah, itu kuncinya. Kemudian dari ini diinputkanlah ke transistor penguat akhir atau final transistor. Maka ini diistilahkan dengan driver pengendali untuk input ini. Input ini biasanya basis. Nah, ini kan PNP atau NPN. Dua-dua. Jadi ada rangkaian ampli yang sama. Misalnya PNP semua digunakan atau NPN semua digunakan dulu karena produksi dari salah satu jenis transistor, kalau nggak salah saya itu PNP itu payah ada di pasaran, belum bisa dibuat. Makanya digunakan satu transistor. Nah, itu namanya amplifier dengan teknologi kuasi. Tetapi ternyata ada kelebihannya juga untuk power yang menggunakan daya atau tegangan kecil seperti power mobil. Masih banyak yang menggunakan sistem kuasi itu. Dan mudah untuk bridge, digabung dayanya. Nah, jadi itu nanti saya jelaskan bagaimana prinsip kerja dari peningkatan dayanya. Nah, untuk kali ini kita bahas bagian drivernya saja. Nah, kemudian kita lihat di sini ada keramik. Nah, ini sama fungsinya seperti yang sering saya sampaikan di YouTube saya, 100 picofarad itu adalah sebagai kopling, yaitu untuk menghilangkan cacat-cacat sinyal karena ada perubahan temperatur dari komponen, ada arus liar yang masuk, ada gangguan elektromagnetik. Misalnya lagi kita putar sound ini, tiba-tiba ada skuter atau Vespa, maka salah-salah masuk kemari elektromagnetiknya, atau ada pompa air yang model lama atau kontaktor. Nah, jadi masuk. Nah, untuk menghindari itu, pertama karena perubahan temperatur dan cacat sinyal tadi, dipasanglah ini kopling. Kenapa di sini enggak ada? Karena di sini sinyalnya masih kecil. Tetapi banyak juga ampli-ampli yang lebih mendetail dalam hal step by step peningkatan dayanya. Ini lebih lengkap, komponennya tidak sederhana seperti ini.
Kemudian kita lihat ada kapasitor ini lagi nih. Kapasitor ini kemana? Nah, ini ke ground. Nah, jadi kalau udah kapasitor satu ini harus positif, ini negatif, maka itu sebagai filter supaya tetap DC. Nah, ini seperti pada filter penyearah. Nah, ini negatif, ini positif. Nah, kalau ini negatif, ini positif, maka bukan sebagai filter tetapi sebagai bukan filter DC tapi sebagai respon frekuensi. Kalau ini positif, ini negatif, sebagai filter tujuannya untuk mempertahankan, menstabilkan tegangan pada transistor. Ini kan transistor ya. Tapi ini terbalik, atau ini NPN atau PNP, negatif tegangannya di sini. Jadi dari positif ini mengalir kemari masuk ke sini. Nah, jadi negatif. Jadi NPN, PNP di situ bedanya antara tegangan kerja dari komponen transistor tersebut. Nah, ini dia. Oke, sebelah sini juga sama. Sebelah sini sama. Kemudian yang ini kita lihat kapasitor ini. Nah, ini nilainya berapa? Ini nilainya 47 mikro. Boleh kita ganti lebih besar. Nah, saya kira berpengaruh kepada suara. Jadi 47 mikro, nah 100 mikro boleh dipakai ke sini. Dengan daya misalnya 50 volt atau 25 volt. Nah, kemudian yang ini. Jadi sama juga fungsinya. Nah, ini ada negatif. Masih boleh dirubah-rubah. Yang tidak boleh dirubah-rubah adalah satu dioda ini. Nah, ini dioda bisa dipakai dioda penyearah I1N4002 2 ampere. Tapi kalau ini dipakai 4148. Itu 2 3 4 5. Apa fungsi dari dioda di sini adalah untuk seperti dioda jener. Jadi breakdown, dia menetapkan tegangan pada kaki negatifnya ketika dioda itu breakdown. Dioda breakdownnya ada yang 0,5, ada yang 0,6. Agar berapapun tegangan yang masuk ke dioda itu tetap pada dioda itu kaki breakdownnya. Breakdown itu adalah kebalikan, kalau positif ke negatif ngalir arus itu forward bias. Kalau arus positif ngalir ke negatif dioda, maka itu namanya reverse bias. Kita sering sebutinnya breakdown. Nah, kemudian ada transistor ini 330. Nah, ini untuk ini. Kemudian transistor ini yang di outputkan ke speaker. Jadi jumpa ini dengan ini kemari. Jadi dari kaki transistor besar ini, transistor final. Nah, kita lihat di sini. Nah, contoh ini 2 buah resistor, dan di sini ini transistor finalnya. Ini resistor tadi, dari sini speaker, maka dari kaki ini kemari ke speaker. Yang ini juga begitu, dari sini kemari ke speaker. Fungsinya apa? Itu untuk memanipulasi impedansi dari speaker. Dan ini tidak boleh tidak dipasang. Kalau nggak dipasang udah pasti terbuka, open circuit. Nah, kalau dipasang nilai yang lebih besar, maka nanti akan menyebabkan resistor ini lebih cepat panas. Nah, ini dia. Jadi ini kolektornya, kita lihat di sini. BCE. Berarti tengahnya adalah kolektor. Nah, ini kolektor. Ini kolektor. Nah, di sini bedanya PNP dan PNP tadi. Jadi ini adalah tegangan minus. Nah, ini minus masuk kemari. Sedangkan ini tegangan plusnya. Plusnya masuk kemari. Jadi nggak boleh terbalik-balik. Dua komponen ini harus persis sama. Nah, ini sekilas tentang pengukuran. Maka mengukur resistor. Jadi kita kalau mau belajar atau bisa memperbaiki, bisa merangkai ini harus bisa menggunakan alat ukur, bisa mengukur resistor ini dan bisa membaca kode warna ini.
Nah, kalau belum bisa, baca lagi di buku-buku ataupun di Google cara membaca metal film bagaimana, kemudian ini bagaimana. Di sini ada tertulis di bodinya ini nanti 4148. Kalau di Jener tertulis misalnya 5 volt, tertulis di situ. Nah, kemudian mana positif, mana ada negatif, karena dioda seperti ini ada polaritas, tidak boleh dipasang terbalik. Kalau ini negatif dipasang kemari jadi positif, itu salah, tidak boleh, terbakar. Kemudian mengukur kapasitor, ada polaritas positif negatif, tidak boleh terbalik. Ini juga nggak boleh terbalik, ini nggak boleh terbalik. Dioda juga nggak boleh terbalik karena berkaitan dengan kode B basis kolektor emitter. Kalau terbalik nanti masuk ke emitter, tegangannya bisa bermasalah. Sama dengan ini tidak boleh terbalik. Lalu apa yang bisa kita modifikasi dari rangkaian ini supaya lebih mantap, bassnya lebih nendang, dan macam-macam. Keinginan orang membuat audio itu pasti punya ekspektasi yang besar, kepingin hasil karyanya, hasil kualitasnya itu luar biasa. Nah, tidak cukup hanya rangkaian atau kit seperti ini, kita perlu power supply-nya yang bagus, kita perlu tune control-nya yang bagus. Bagus di situ adalah stabil, seperti power supply itu punya tegangan stabil. Kemudian arusnya, ampernya berapa yang cocok untuk ini. Lihat lagi datasheet. Nah, ini biasanya 5 ampere sudah oke, mantap. Dibuat 10 ampere mubazir. 3 ampere murni juga sudah boleh, cuman pasti lebih mantap yang 5 ampere. Tegangannya berapa? 15 sampai 25. Nah, biasanya ini kalau ditulis 25 ini harus hati-hati juga. Memang suaranya mantap, tetapi cepat sekali komponen ini putus. Apalagi ini tidak ada protektor speaker. Nah, kalau model OCL gini, jika terjadi short ini berimbas kepada coil atau spoolnya speaker. Masuk arus DC-nya ke speaker. Nah, kalau arusnya besar, pasti jebol. Nah, kemudian kita balik lagi ke bagian drivernya. Nah, sekarang keluaran baru lagi, ada SOCL, artinya ada drivernya. Sebelum ini ada lagi drivernya untuk menggunakan IC preamp. Nah, itu lebih pasti ya, lebih bersih suaranya, lebih. Kalau transistor ini kan kadang-kadang antara kaki B dengan C dengan E atau dengan lain-lainnya ada beda-beda sedikit-sedikit. Nah, itu tergantung dari kualitas komponen yang diproduksi. Kalau komponennya bagus dipilih, ya saya kira tidak perlu juga SOCL. Ini sudah mantap, karena ampli-ampli zaman itu rata-rata juga OCL, tapi suaranya mantap. Sebagai perbandingan, nah ini ampli GVC, OCL juga. Nah, Anda lihat perbedaannya. Jadi lihat khusus bagian blok amplinya, hampir sama aja. Jadi ada transistor kecil itu, kemudian transistornya lebih besar sebagai driver, kemudian transistor finalnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi hampir-hampir sama saja, cuman lebih banyak komponen dari rangkaian amplifier build up, atau build up itu rakitan pabrik. Kenapa? Sudah pasti itu sudah diteliti dalam hal menurunkan dan menaikkan tegangan. Level-level tegangan dibuat tidak terlalu cepat naik sehingga timbul noise. Makanya ampli build up itu hampir mendekati sempurna. Nah, jadi yang berbeda itu nanti misalnya inputnya, komponennya lebih banyak, kemudian step by stepnya lebih banyak komponen, berbagai aspek diperhitungkan sehingga hasilnya bisa lebih mantap.
Oke, begitulah kira-kira sekilas yang bisa saya sharing informasi dari tentang OCL. Nah, ini ada rangkaian skema diagramnya, skema kitnya ini ada, tinggal dibuka lalu dibandingkan dengan skema yang ada dari PCB seperti ini. Ya, pastinya dibuat itu disesuaikan dengan harga supaya terjangkau. Nah, kalau dibuat yang lebih mendetail pastinya akan lebih mahal biaya kitnya. Nah, tunggu video selanjutnya, kita bicara, kita cerita, kita belajar tentang dayanya. Gimana sih apanya itu dayanya, kok bisa mudah ditambah, kenapa bisa 150 watt. Nah, kita coba belajar nanti. Assalamualaikum.